Ketika mendengar kata keuangan perusahaan, mungkin yang terbayang adalah uang, laba, atau laporan keuangan yang penuh dengan angka. Namun, sebenarnya manajemen keuangan perusahaan jauh lebih luas daripada itu. Coba bayangkan, sebuah perusahaan memiliki penjualan yang tinggi dan memiliki banyak pelanggan. Apakah perusahaan tersebut pasti sukses? Banyak perusahaan yang terlihat berkembang dari luar, tetapi justru mengalami masalah keuangan karena pengelolaan dan pengambilan keputusan yang kurang tepat. Disinilah pentingnya manajemen keuangan dalam sebuah organisasi. Manajemen keuangan berperan dalam mengatur bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana tersebut, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi perusahaan di masa depan. Pemahaman pertama yang diperoleh adalah bahwa tujuan manajemen keuangan bukan hanya mencari keuntungan semata. Manajemen keuangan juga bertujuan menjaga stabilitas perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, serta memastikan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Dengan kata lain, setiap keputusan keuangan harus mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh, risiko yang mungkin muncul, serta dampaknya terhadap masa depan perusahaan. Selain memahami konsep dasar manajemen keuangan, terdapat pula pemahaman mengenai pentingnya laporan keuangan sebagai sumber informasi umum dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan dapat diibaratkan sebagai kesehatan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk angka. Dalam laporan keuangan, dapat diketahui perusahaan memperoleh keuntungan, memiliki utang yang terlalu besar, atau mampu menjalankan operasionalnya dengan baik. Informasi tersebut sangat penting karena keputusan bisnis yang baik harus berdasarkan data yang akurat, bukan sekedar perkiraan ataupun asumsi. Langkah berikutnya adalah menentukan keputusan yang tepat untuk masa depan perusahaan. Ketika kondisi perusahaan telah diketahui melalui laporan keuangan, langkah berikutnya adalah menentukan keputusan yang tepat untuk masa depan perusahaan. Salah satu keputusan yang paling penting adalah keputusan investasi. Investasi tidak selalu berarti membeli saham atau instrumen keuangan. Dalam konteks perusahaan, investasi dapat berupa pembelian mesin baru, pembangunan cabang, pengembangan teknologi, maupun ekspansi usaha. Sebelum melakukan investasi, perusahaan harus mempertimbangkan banyak hal, seperti biaya yang diperlukan, manfaat yang diperoleh, jangka waktu pengembalian dana, serta resiko yang mungkin terjadi. Misalnya, sebuah perusahaan ingin membuka cabang baru di kota lain. Keputusan tersebut tidak bisa diambil hanya karena melihat peluang pasar yang besar. Perusahaan harus menghitung apakah keuntungan yang diperoleh nantinya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Karena itu, keputusan investasi memerlukan analisis yang matang agar dana perusahaan digunakan secara efektif. Setelah memahami investasi, terdapat aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu keputusan pendanaan. Setiap kegiatan perusahaan memerlukan dana. Pertanyaannya, dari mana dana itu diperoleh? Kedua sumber dana tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Modal sendiri memberikan kebebasan yang lebih besar karena tidak menimbulkan kewajiban pembayaran bunga. Namun, jumlahnya seringkali terbatas. Sebaliknya, pinjaman dapat membantu perusahaan mendapatkan dana yang lebih besar, tetapi juga menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menentukan struktur pendanaan yang tepat agar kebutuhan dana dapat terpenuhi tanpa menimbulkan risiko yang berlebihan. Selanjutnya, terdapat konsep modal kerja
yang menjadi salah satu bagian penting dalam operasional perusahaan sehari-hari. Modal kerja digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas perusahaan, seperti pembayaran gaji karyawan, pembelian bahan baku, biaya operasional, dan kebutuhan lainnya. Tanpa modal kerja yang memadai, aktivitas perusahaan dapat terganggu meskipun perusahaan memiliki aset yang besar. Karena itu, pengelolaan kas, piutang, dan persediaan harus dilakukan secara efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan dalam pengelolaan modal kerja sangat diperlukan. Selain membahas investasi, pendanaan, dan modal kerja, terdapat pula pemahaman mengenai risiko keuangan. Dalam dunia bisnis, risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Setiap keputusan yang diambil selalu mengandung kemungkinan terjadinya keuntungan maupun kerugian. Perubahan kondisi ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, hingga persaingan pasar dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Karena itu, perusahaan perlu melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko secara tepat. Tujuannya bukan untuk menghilangkan risiko sepenuhnya, melainkan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Pemahaman mengenai risiko memberikan gambaran bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh keuntungan, tetapi juga oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. Seluruh keputusan keuangan yang telah dibahas sebelumnya pada akhirnya membutuhkan perencanaan yang tepat. Perencanaan keuangan menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Melalui perencanaan keuangan, perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan dana, menyusun strategi penggunaan sumber daya, serta menentukan target yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Perencanaan yang baik membantu perusahaan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Jika diperhatikan secara keseluruhan, seluruh materi yang dipelajari saling berkaitan satu sama lain. Laporan keuangan digunakan untuk memahami kondisi perusahaan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi dan pendanaan. Keputusan yang diambil kemudian didukung oleh pengelolaan modal kerja yang baik, pengendalian risiko yang tepat, serta perencanaan keuangan yang baik. Melalui pemahaman tersebut, dapat dilihat bahwa manajemen keuangan bukan hanya berkaitan dengan angka ataupun perhitungan, tetapi juga berkaitan dengan strategi, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Nah, pada akhirnya, pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu perusahaan bertahan, berkembang, dan mencapai tujuan yang ditetapkan.